Kesimpulan, kalau kita hanya berbicara soal rahmatan lil alamin, ini bisa kita kaji dalam berbagai sudut. Kisos dilaksanakan, yo ada rahmatan lil alamin. Ketika tidak dilaksanakan juga rahmatan, yo bisa nilai rahmatan lil alamin. Ketika ada had, ada ranjam, yo rahmatan lil alamin. Tidak diranjam juga rahmatan lil alamin. Semuanya ada titik rahmatnya. Hanya yang paling anfa yang mana? Yakhtalifu bi ikhtilafil asqas wal azman wal amkina wa bi ra'yil sultan. Itu yang jelas macam itu. Cuman apakah kita tidak melaksanakan had itu adalah berdosa? Loh kan Nabi mengatakan kalau Fatimah ini mencuri akan saya potong tangannya. Terus ketika ada orang Bani Makhzumah minta dispensasi kepada Rasul, dia juga mengatakan kerusakan orang-orang Bani Israel adalah ketika ada orang mulia minta dispensasi akan tidak dihukum, tapi kalau orang-orang kecil akan dibentakan hukum. Nah ini berarti tidak memperbolehkan untuk meninggalkan had. Perlu Anda ketahui bahwa dalam waktu itu yang dipilih negara bagaimana petunjuk Allah terhadap Rasul adalah dilakukan dengan had. Yang dilarang itu bukan isqatul had, tapi yang dilarang itu adalah ketidakadilan. Berarti seperti andai kata Fatimah melaksanakan kan sepotong tangannya, bukan ijabul hadnya tapi ijabul adli, istiwa'u baina huquqir ra'iyah, la farqa baina banatur rais, banatul imam wa baina ghairihim, itu aja. Ini untuk dorongan hukumnya di sana, bukan masalah hadnya. Nah untuk had, Ma'is ketika waktu melarikan diri dikejar oleh dikejar oleh al-Gujunya dan sampai terus terbunuh. Begitu dilaporkan kepada Rasulullah, jawabnya hala taraktumuhu la'allahu yatub. Kenapa enggak kau biarkan saja, barangkali dia bertobat. Ini barangkali dia bertobat. Jadi ketika Ma'is itu lari, kok gak dibiarkan saja biar nanti bisa tobat. Yang ini berarti kalau sudah bertobat ini akan menghilangkan, apalagi itu hakullah. Nah, ini dosanya akan kalau disiksa di dunia nanti akan mengurangi kenikmatan, ya akan menambah kenikmatan di akhirat. Kalau tidak disiksa di dunia nanti akan mengurangi di akhirat. Betul semacam itu kalau memang tidak diampuni. Kalau diampuni kan juga tidak ada apa-apa kalau diampuni. Sebab tidak ada orang masuk surga siapapun karena amal, tidak ada orang masuk neraka karena dosa. Tapi ketika masuk surga itu adalah bifadli, ketika masuk neraka itu biadli. Sebab amal tidak bisa mengharuskan, tidak bisa mengakibatkan masuk surga dan tidak bisa mengakibatkan masuk neraka. Ini kalau kita pandang. Nah, untuk kajian masalah iskotul had, iskotul rajm, kalau iskotul kisos nggak bisa, karena kisos itu urusannya hakul adami, sehingga ketika tidak dibalas sesuai dengan kesalahannya
maka akan selalu mendapatkan hakul adami, karena Allah tidak akan mengampuni hakul adami kecuali yang bersangkutan memberi maaf. Kalau seperti itu, berarti kalau tidak diampuni akan ada di akhirat begitu saja, berhak mendapatkan siksa di akhirat. Cuman ketika dilaksanakan juga tidak menutup kemungkinan, kalau tidak dilaksanakan tidak menutup kemungkinan lama-lama sahibul hak itu akan mengampuni. Makanya di Indonesia dikasih jarak 5 tahun di penjara terlebih dahulu, barangkali nanti dia itu sudah mengampuninya. Dan dalam kitab fikih ketika masih ada harapan untuk diampuni oleh mustahik, kesunatan untuk melarikan diri, itu berarti yang terpenting adalah ampunan. Dan kenyataannya di Indonesia kalau tidak terima, masih belum tanda tangan dari setiap pihak, tidak akan pernah putus sampai seterusnya, akan gituannya. Kesimpulannya kalau untuk kajian dalam masalah rahmat semuanya bisa mengkaji. Untuk wajibnya qisas itu hakul adami, terserah bagi orang yang bersangkutan. Untuk had ini hakullah yang layak untuk disatrun, yang layak untuk ditutupi. Tapi karena kalau nanti untuk kemaslahatan amah bagi pemerintah boleh melaksanakan. Apakah boleh tidak melaksanakan? Ini masih terjadi perbedaan pendapat fuqaha. Kalau Anda melihat dalam Jam'ul Jawami', syarat daripada mukhassas adalah istisna, bagiyahnya itu tidak menimbulkan muhtamil. Ketika ada bagiyah yang masih menimbulkan muhtamil, akan harus dihindar dengan dasar idra'ul hudud bisyubhat, karena ketika masih ihtimal masih syubhat. Di sana walaupun ada perintah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyakuma, masih ditaksis dengan dalil munfasil, yaitu 1 nisab. Ditaksis dalil muntasil harus khilsu muslim. Ditaksis dalil muntasil yaitu tidak subhatul milki. Dan masih mungkin, nah ini ihtimalnya, mungkin ada taksis-taksis yang kita nggak jelas, yang sehingga di situ masih subhat. Karena subhat idra'ul hudud bisyubhat lebih baik tidak dilaksanakan. Dengan dasar pemikiran salah tidak menghukum lebih baik daripada salah menghukum orang yang tidak salah. Salah tidak menghukum orang yang benar lebih baik daripada salah menghukum orang yang benar. Salah tidak menghukum orang yang salah, salah tidak menghukum pada orang salah lebih baik daripada salah menghukum orang yang benar. Nah, salah gak hukum kasih rada lumayan, tapi salah menghukum orang yang benar, inilah yang menjadi masalah. Kalau masalah orang kafir dibunuh, tidak semuanya orang kafir dibunuh. Dalam perang Sayyidina Ali katakan membunuh karena dinudai nggak jadi membunuh. Lo pradusa Sayyidina Ali kewajiban membunuh, ya kan? Kalau memang itu tujuannya memang untuk membunuh. Apalagi wasiatnya Rasulullah seperti dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, ketika dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah tahun berapa, Mas? Dulu yakinnya gak tahu diwaca. Perang Mu'tah pada tahun 8, wasiatnya Rasul larang jangan membunuh orang yang ibadah di Sauma'ah, jangan membunuh kepada wanita, jangan membunuh kepada syekhun,
kabir, jangan membunuh kepada hulam. Itu dengan hadis yang disuruh membunuh kepada hulam, kepada syekh, ini perlu ada kajian apa itu caranya jamun, apa tahu caranya dengan tarjih. Nah, yang tarjih ini al-akhwat, al-arjah adalah al-akhwat. Al-akhwat kita menjatuhkan orang yang masih belum tentu salah, memberi keputusan yang belum tentu salah, apa menghindar daripada kita terjebak dalam kesalahan. Nah, ini aneh lagi. Jadi misalnya dalil itu enek luru, tidak perintah membunuh pada laki apa pada orang yang sudah tua, perintah membunuh kepada ulam, ada yang melarang. Ketika ada yang perintah, ada yang melarang, ini yang akhwat kita tinggalkan, apa yang akhwat kita laksanakan. Sementara ar-rajih wal akhwat. Nah, jadi yang akhwat itu yang baik kita melakukan yang tidak jelas salah, yang tidak jelas benar, apa kita meninggalkan yang tidak jelas salah. Nah, ini kajian, ini urusan peke, gampang, nggak begitu sulit. Nah, ini kok peke di mana-mana juga seperti itu. Nah, makanya kita nggak terlalu fanatik dengan tag gitu aja ya. Wes, sekarang kita kembali dengan pelajaran. Nah, itu